ke materi minggu yang ke-14 ya. Jadi nanti kan kita, kuis ya. Jadi nanti saudara, lihat soal kuisnya di ULS. Jadi setelah kuliah ini nanti saya posting di ULS, kemudian saudara kerjakan. Nah, pengerjaannya sampai saya tunggu kembali ke saya atau masuk email saya sampai jam 7 kurang seperempat. Nah, kemudian ujian atau UAS DTIL itu nanti dari saya materinya cuman ini, cuman apa, energi terbarukan, dari Pak Yunus saya mungkin saudara sudah diskusi dengan Pak Yunus ya. UAS DTIL-nya kan tanggal 23 Juni, 23 Juni, pukul 10.30. Kemudian, kalau Pak Yunus ada tugas, nah saudara kerjakan dan kumpulkan di Pak Yunus ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai sumber energi terbarukan. Jadi kalau saudara lihat sumber energi terbarukan ini kan jadi isu yang besar ya, isu yang besar di dunia. Kenapa? Karena sumber bahan bakar fosil itu semakin menurun di dunia kita. Jadi ada yang bilang katanya cadangan minyak kita itu tinggal 25 tahun untuk 25 tahun mendatang. Tetapi itu pun tidak bisa langsung dipakai. Jadi kita mesti lihat dia bisa dieksplor atau tidak. Kemudian Indonesia sendiri sebenarnya kan sudah bukan lagi negara penghasil minyak ya, karena kita kan 100% minyak itu import, 100% import sehingga kita tidak tidak lagi masuk dalam anggota OPEC atau negara-negara penghasil minyak. Nah, karena energi yang tak terbarukan ini semakin lama jumlahnya semakin sedikit, maka negara di dunia akan mulai memikirkan bagaimana cara untuk apa itu namanya, menyediakan energi bagi ininya ya, bagi apa itu, bagi negaranya. Maka yang dilakukan adalah menggunakan sumber energi baru atau sumber energi terbarukan. Jadi sumber energi baru dan sumber energi yang terbarukan. Sebenarnya yang tepat adalah istilahnya seperti itu. Jadi kalau saudara lihat di dunia itu kan kita tidak bisa tidak bisa lepas dari penggunaan energi sepanjang hidup manusia ini tidak bisa lepas. Kemudian ada 86% dari komersial energi dihasilkan dari bahan bakar fosil, lalu 40% dari petroleum, 23,3% dari batu bara dan gas alam itu ada 22,5%. Lalu ada hidroelektrik cuma 7%, kemudian angin, sinar matahari, geotermal dan biomasa itu kurang dari 3%. Nah, negara miskin ini yang paling banyak pakai energi ya untuk memasak dan untuk apa itu namanya biasanya untuk pemanasan. Kemudian nuklir ini sekitar 6,5% dari seluruh energi terbarukan, tetapi kalau kita lihat banyak juga negara-negara di dunia yang mulai meninggalkan nuklir. Jadi misalnya kalau dulu Belgia itu 100% dia pakai nuklir ya, akhirnya dia berubah sedikit demi sedikit dan sekarang itu mungkin di atas 80% sumber energinya adalah dari biomasa karena kan mereka negara ini ya, negara pertanian sehingga mereka menghasilkan biomasa yang bisa dikonversi menjadi energi terbarukan atau sumber energi. Kemudian Amerika sendiri itu 33% total energinya untuk industri, kemudian 27% untuk transportasi. 98% dari produk petroleum dan 2% disediakan oleh gas alam dan listrik. Kemudian kalau kita lihat sumber energi yang ada di dunia ini kan macam-macam. Ini sumber energi yang tidak terbarukan ya. Sumber energi yang tidak terbarukan itu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, ada gas alam, ada nuklir. Nah, itu merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, kalau batu bara kan memang dia kenapa kita tidak menyarankan menggunakan batu bara kan kalau saudara ingat batu bara kalau kita bakar itu akan menghasilkan gas SO2. Nah, gas SO2 nanti kalau dia
jatuh ke permukaan bumi bersama hujan, dia akan menjadi presipitasi asam atau menjadi, apa namanya, hujan asam. Nah, energi itu sekarang masih diinikan ya, masih masih jadi trending topik di dunia, apalagi setelah Covid ini, Covid-19. Jadi salah satu sektor yang paling parah terdampak oleh Covid-19 adalah sektor energi. Kenapa? Karena, kalau Saudara lihat, orang kan tidak lagi bepergian, kemudian tidak lagi melakukan aktivitas, transportasi ya, kemudian nggak ada juga pembangkit listrik yang pakai pembangkitan yang pakai, diesel sehingga dia pakai solar itu juga menurun karena memang permintaan masyarakat menurun. Nah, berkurangnya permintaan itu menyebabkan apa, menyebabkan, apa, kalau Saudara ikuti ya, harga minyak dunia ini mengalami level terendah, mengalami harga-harga level terendah. Kalau Saudara mungkin dapat info-info yang baru ya, info-info yang baru saya dapat bulan lalu itu bahwa ada, eee, ribuan ya, ada ribuan atau ratusan ribu mungkin ribuan ya, yang pasti di atas inilah, di atas apa, di atas, ratusan. Itu ada kapal tanker yang tersebar di seluruh dunia ya, tanker-tanker yang isinya minyak bumi, dan tanker-tanker ini ternyata kalau kita simpan itu butuh biaya yang banyak. Makanya kan negara-negara penghasil minyak itu saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Karena apa? Karena ya mereka harus menyimpan ya, storage untuk petroleum yang baru dieksplorasi ini butuh, wadah yang cukup memadai, kemudian karena volatil dia harus harus mengelola, limbah atau buangan uapnya, buangan gasnya, sehingga nah itu menyebabkan mereka harus mengeluarkan, dana yang cukup besar. Nah, karena pengelolaan ini maka banyak banyak apa itu namanya, banyak, penghasil minyak bahkan sampai menawarkan insentif gitu ya, "Kalau kalau beli minyak saya malah saya kasih duit," gitu, ada beberapa yang seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada dunia kita sekarang. Nah, kenapa seperti itu, ya karena, eee, permintaan terhadap minyak dunia ini semakin menurun karena akibat dari Covid-19. Tetapi itu tidak berbanding lurus dengan permintaan terhadap energi terbarukan. Jadi ternyata kalau trennya sekarang di dunia ya, trennya sekarang di dunia bahwa ketika level penggunaan energi minyak bumi atau sumber energi yang tidak terbarukan ini mencapai titik terendah, ternyata kebutuhan energi terbarukan itu mengalami, mengalami peningkatan. Nah, kenapa mengalami peningkatan? Karena ternyata negara-negara di Eropa ketika apa itu namanya, energi fosil atau sumber sumber bahan bakar fosil ini sudah tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah, maka mereka yang didahulukan adalah penggunaan energi terbarukan. Karena penggunaan energi terbarukan ini, maka level kebutuhan energi terutama energi terbarukan di beberapa negara itu masih meningkat. Nah, itu yang menarik ya, yang menarik yang terjadi sekarang. Jadi, karena kita sudah tidak lagi karena Covid ini tidak mengizinkan kita melakukan perjalanan darat dan udara, maka yang secara signifikan terdampak adalah penggunaan energi fosil. Tetapi kalau energi terbarukan, tidak terlalu karena apa? Karena negara-negara yang sudah memiliki atau menggunakan sumber energi terbarukan itu lebih mendahulukan menggunakan sumber energi terbarukan dibanding dengan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, selama ini kan sumber energi yang tidak terbarukan ini yang dipakai untuk, perjalanan ya, perjalanan darat, udara, kemudian industri dan lain-lain yang notabene karena Covid-19 ini mengalami, apa itu namanya, mengalami penurunan secara signifikan. Nah, ini adalah batu bara, jadi kalau Saudara lihat batu bara itu ada 2 cara penambangan sebenarnya, ada yang namanya open open mining, ada yang namanya close mining. Nah, ini yang gambar yang saya tunjukkan ini adalah penambangan secara open mining ya. Secara open mining berarti dia melakukan pengupasan. Pengupasan apa? Pengupasan, permukaan.
melakukan pengelupasan permukaan bumi. Jadi dipotong gitu ya, karena batu bara kan berada di bawah bumi, maka, permukaannya dipotong, kemudian sehingga yang tersisa adalah terowongan besar seperti ini. Kalau kita melakukan penambangan secara open mining atau penambangan terbuka. Tapi ada yang namanya close mining. Close mining itu secara tertutup. Secara tertutup saudara mungkin pernah, lihat yang dilakukan di Sawah Lunto yang sekarang, sudah jadi daerah wisata ya. Nah itu close mining. Close mining berarti mereka bikin terowongan melubangi bagian bawah dari bumi gitu ya, bikin terowongan lalu mereka ngambil, batu baranya secara kontinu gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, kenapa orang lebih menyukai open mining karena close mining, dibanding dengan close mining? Nah, karena memang open mining ini jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah dan jauh lebih murah ketika kita melakukan penambangan seperti ini. Walaupun kerusakan secara lingkungannya itu akan jauh lebih parah dibanding dengan kalau menerapkan yang namanya close mining. Nah, kalau saudara ingat, mungkin kalau saudara pernah baca ya, ada yang mengatakan, "Loh loh kalau misalnya udah ada lubang segede itu tinggal kita reklamasi." Enggak bisa. Yang direklamasi itu adalah tanah sisa yang terjadi karena kita melakukan pemaprasan atau pengambilan bagian atas dari, bagian atas dari tambang ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan penambangan misalnya ya, kemudian kita akan reklamasi, yang direklamasi itu adalah tanah sisanya. Jadi kalau lubang seperti ini ya akan terus terbuka seperti ini, kita mau mereklamasinya gimana, mau ditutupin tanah seberapa banyak itu juga kan dia kemungkinan untuk tertutup 100% seperti sedia kala itu juga tidak tidak bisa kita lakukan. Nah itu yang ini ya, yang terjadi. Jadi kalau reklamasi sebenarnya eee, reklamasi tanah hasil penambangannya bukan reklamasi lubang yang terjadi itu. Itu makanya beberapa ahli sudah menyarankan sudah tidak usah lagi menggunakan batu bara ya, karena penambangannya seperti itu. Penambangannya tidak hanya merusak lingkungan, lingkungan yang dirusak tidak ada tanah, tetapi tidak hanya tanah, tetapi juga air dan udara. Lalu tadi sudah saya katakan bahwa, pembakaran batu bara ya, batu bara ini kenapa salah satu, yang tidak disukai, atau tidak disarankan untuk dipakai karena pembakarannya merupakan sumber utama presipitasi asam yang secara signifikan menyebabkan kerusakan lingkungan di banyak area. Jadi kalau batu baranya semakin tinggi konsentrasi sulfurnya atau dia kualitasnya semakin rendah, maka dia akan menghasilkan SO2 yang semakin banyak atau SOX semakin banyak yang saudara sudah belajar di minggu-minggu pertama ketika belajar DTIL. Nah, itu yang terjadi ya, yang terjadi di dalam, negara kita. Sehingga nah itu tadi, tidak disarankan untuk menggunakan batu bara. Kemudian, dampak lingkungannya juga juga sedemikian parah ketika kita menggunakan batu bara dan kita tidak bisa menggunakannya lagi. Ini, eee akibat dari ininya ya, akibat dari, penambangan batu bara. Lalu yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi mulai dari, hasil penambangannya ya, kerusakan lingkungannya itu hasil penambangannya, pengiriman, proses, dan penggunaan bahan bakar fosil. Ini memang mengharuskan manusia untuk mengurangi penggunaannya sebagai sumber energi. Jadi Menambang penambangannya menimbulkan kerusakan, pengirimannya begitu juga, prosesnya demikian juga. Lalu kalau sudah kita bakar itu pasti menghasilkan CO2 yang notabene itu sebagai gas rumah kaca yang akan menimbulkan, atau membawa dampak terhadap perubahan iklim. Kemudian ada yang lebih bersih, yaitu gas alam ya, gas alam, tapi tetap saja, gas alam ini merupakan sumber energi yang, tidak terbarukan. Sehingga kalau kalau ini ya, kalau habis ya kita tidak punya lagi gitu. Kemudian penambangannya itu juga kan agak-agak, apa namanya ya, agak-agak rumit gitu ya kalau gas alam ya. Saya pernah tahu bahwa ada teman dulu, orang pertambangan. Kalau menambang, dia cerita kalau nambang misalnya gas alam atau
gas alam atau minyak bumi, kita mau menambang gas alam atau minyak bumi. Kadang-kadang yang hasilnya itu bukan minyak bumi atau bukan gas alam. Kemungkinan, tidak ada gitu ya, atau kemungkinan memang diprediksi itu ternyata bukan bukan gas alam atau bukan minyak bumi, eee, apa itu namanya, materi lain misalnya, material lain itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian gas alam itu kan, cukup sulit ya, jadi cukup sulit, jadi ketika, satu negara itu mau menambang gas alam, maka saat itu juga kan dia harus mewadahinya ya, mewadahinya dan langsung dijual. Itu sebabnya dulu Indonesia sempat sempat heboh, terhadap, apa yang terjadi ketika waktu itu, satu perusahaan penambangan gas alam di Indonesia kan jual jual gas dengan murah ke negara Cina waktu itu. Kenapa? Karena memang, gas alam ini tidak bisa kita simpan. Jadi begitu begitu kita tambang ya langsung harus dijual, seperti itu. Nah, perusahaan ini dituduh melakukan korupsi karena apa? Karena gas alam Indonesia maksudnya tambang Indonesia kok dijual dengan harga yang di bawah harga standar internasional. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah karena memang saat itu yang ditambang jumlah gas alamnya adalah cukup banyak. Nah karena cukup banyak maka dipikir dia harus cepat-cepat ini ya, harus cepat-cepat dijual ke luar negeri. Kalau tidak kita akan, apa itu namanya, menghabiskan banyak uang juga untuk melakukan penyimpanan gas alam tersebut. Kemudian nuklir ya, nuklir ada yang bilang nuklir ini, di seluruh dunia ada sekitar 270 sekian reaktor nuklir. Jadi, paling banyak itu di Cina ya, eee, di seluruh dunia itu ada sekitar segitu. Cina punya banyak sekali, bahkan dia punya teknologi, teknologi nuklir yang portable ya. Dia sempat mengembangkan jadi negara Cina sempat mengembangkan reaktor nuklir yang portable gitu. Saudara bayangkan kalau reaktor nuklir portable dibawa bisa dipindah kemana mana gitu. Nah, reaktor nuklir yang katanya ada di seluruh dunia itu sudah sekitar 200 lebih gitu ya. Ada para ahli yang apa itu namanya, memprediksi ya kalau ini, apa, meledak ya, meledak barengan maka mungkin akan ada sekitar 4 ya, dia akan menghancurkan 4 4 apa ini namanya, 4 planet ya, 4 planet seukuran bumi. Jadi kalau misalnya reaktor nuklir ini meledak barengan gitu, reaktor nuklir yang ada di bumi ini, yang jumlahnya 200-an itu akan meledak barengan, maka akan ada 4 planet yang bisa hancur karena, reaktor nuklir tersebut. Nah itu yang salah satu alasan kenapa, banyak para ahli itu tidak menyarankan untuk menggunakan energi nuklir ya, walaupun di Indonesia itu Indonesia mulai mulai melakukan dulu sempat ada wacana untuk bikin reaktor nuklir. Nah, apa itu namanya, si Cina sendiri mau bikin satu reaktor nuklir yang cukup besar ya, waktu itu reaktor nuklir, saya lupa areanya mana, itu karena apa, karena berdasarkan penelitian itu daerah itu memiliki kerak bumi yang paling tebal di dunia. Nah, karena bagian kerak buminya paling tebal dianggap bahwa itu daerah yang paling aman untuk bikin reaktor nuklir yang besar. Nah, ternyata waktu itu kebakaran, gempa ya, ternyata terjadi gempa maka, batallah pembuatan reaktor nuklir yang paling besar itu. Sehingga artinya apa? Artinya berarti faktor safety-nya rendah, kita tidak tidak bisa mengontrol terjadinya gempa. Bahkan pada bagian kerak bumi yang paling tebal pun itu kemungkinan masih bisa terjadi gempa, demikian. Lalu, reaktor nuklir juga kita yang kita pikirkan adalah ini ya, apa, sampahnya karena kan walaupun sudah kita gunakan selama 60 tahun tetapi ternyata reaktor nuklir yang kita pakai itu tetap bisa, apa itu namanya, mengeluarkan radiasi atau mengemisikan radiasi. Jadi, pembuangannya itu jadi satu hal yang sangat-sangat, penting. Bagaimana kita melakukan kehati-hatian untuk membuang, limbah, yang berasal dari, reaktor nuklir. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, karena keterbatasan-keterbatasan
energi yang tak terbarukan, baik itu batu bara, kemudian minyak bumi, lalu gas alam maupun nuklir, maka, dunia mulai beralih ke sustainable energy. Jadi Indonesia sendiri pakai energi terbarukan tidak? Pakai. Ada kebijakannya kah? Ada. Kebijakannya sebenarnya, kita punya kebijakan energi nasional ya. Kebijakan energi nasional itu mengatakan bahwa, eee Indonesia itu sampai tahun 2025, itu akan menggunakan targetnya akan menggunakan energi baru dan terbarukan adalah 23%. Tapi sampai tahun lalu 2019 ya, tahun lalu 2019 kita masih pakai energi terbarukan itu cuma 9,15%. Jadi kalau 9,15% ke 23% itu kan cukup jauh ya. Sementara kurang 5 tahun lagi. Jadi banyak banyak ahli yang mengatakan nggak mungkin lah kalau kita mau kejar itu gitu. Mau mau pakai energi baru atau terbarukan untuk mengganti energi fosil yang saat ini masih kita pakai. Nah, sustainable energy merupakan, satu isu ya, satu isu yang apa itu namanya, yang cukup besar di dunia saat ini, di tengah bahwa kita penggunaan energi itu semakin, eee, sumber energi semakin sedikit, sumber energi fosil maksud saya, kemudian secara signifikan penggunaan energi tak terbarukan itu menimbulkan masalah terhadap lingkungan, maka, sustainable energy atau penggunaan energi yang apa itu namanya, yang baru dan terbarukan itu merupakan satu hal yang harus dilakukan. Nah, eee, cara, sustainable energy itu punya, apa itu namanya, punya tujuan ya. Tujuannya adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan ya, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebergantungan terhadap bahan bakar fosil dan energi nuklir. Jadi tujuannya sebenarnya mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dan energi nuklir. Nah, caranya adalah caranya dengan menggunakan energi yang terbarukan dan menghemat energi. Jadi nggak bisa apa itu namanya, kita cuman menggunakan energi yang terbarukan tanpa melakukan hemat energi. Nah, hemat energi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle gitu ya. Mungkin kita kita mikir ada banyak orang yang berpikir, apa itu namanya, membiarkan, lampu atau tidak mematikan lampu saat saat tidak digunakan, itu kan satu hal yang sepele. Kemudian kita membiarkan charger kita, eee tetap ada di colokan bermalam-malam gitu ya, tanpa kita mau charging HP kita. Nah itu orang kan berpikir, berapa sih, apa itu namanya, watt akan yang dihabiskan, tetapi kan itu kalau satu orang. Nah kalau misalnya 100 juta orang kan cukup banyak ya, maka, eee, penggunaan energi yang lebih sedikit itu merupakan cara yang harus dilakukan atau hemat energi di samping, menggunakan renewable energy sehingga konsep sustainable energy ini bisa dilakukan. Jadi kalau saudara lihat, eee, cara terbaik untuk mengurangi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan energi, ya menggunakan energi itu, lebih sedikit atau, lebih hemat gitu ya. Ada banyak cara untuk menghemat energi, misalnya efisiensi yang lebih besar pada lampu, kemudian pemanas air dan ruangan, ada insulasi, kemudian industri motor dan kontrol yang sederhana mematikan peralatan ketika ketika tidak digunakan. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana, kita tidak lagi menggunakan ini ya, tidak lagi menggunakan energi yang, tak terbarukan atau energi fosil, kemudian menggunakan energi yang renewable, atau energi yang terbarukan dan, menghemat energi. Kemudian, beberapa sumber energi terbarukan ya yang saat ini cukup populer ya, cukup populer. Ini pertama adalah sinar matahari atau energi matahari, saudara pasti sudah ini semua ya, udah kenal semua. Terus ada fuel cell, lalu ada biomasa,
kemudian ada, geothermal, lalu gelombang pasang surut, sama, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion conversion. Nah, itu yang bisa itu beberapa sumber energi baru dan terbarukan ya. Sinar matahari misalnya, sinar matahari ini satu ini ya, satu apa itu namanya, satu teknologi yang mungkin Saudara paling banyak dipakai, dalam hal berhubungan dengan penggunaan energi ini ya, energi apa, energi baru dan terbarukan. Jadi, eee Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai apa sih satu teknologi yang kemungkinan besar bisa diaplikasikan di Indonesia untuk, atau apa sih yang bisa menjadi sumber energi yang mungkin bisa kita gunakan di Indonesia, ya nomor satu sinar matahari karena banyak ya. Banyak, kemudian tiap hari 8 jam kita disinari oleh sinar matahari. Nah, itu merupakan satu sumber yang berlimpah dan kontinu. Nah, teknologi yang dipakai adalah ini ya, sel fotovoltaik. Sel fotovoltaik yang mengkonversi, cahaya matahari menjadi listrik. Nah, yang jadi masalah adalah sampai saat ini kan solar cell itu, efisiensinya masih rendah ya, efisiensi dalam dalam, penyerapan, cahaya mataharinya itu masih rendah. Kemudian, eee disimpan itu juga satu teknologi yang mahal dan susah disimpan sehingga orang itu masih enggan ya, pemerintah kita masih enggan untuk menggunakan, sinar matahari sebagai sebagai ini, sebagai apa, sebagai sumber energi. Nah, itu yang apa itu namanya, yang saat ini masih jadi kendala. Nah, kalau Saudara lihat, karena efisiensinya yang rendah, maka dia butuh tempat yang luas ya, seperti ini misalnya. Kemudian ini yang ada di, Spanyol, jadi mesti harus, eee, areanya area yang sangat luas. Kemudian yang kedua adalah fuel cell. Fuel cell ini merupakan peralatan ya, peralatan yang menggunakan, reaksi elektrokimia dan membran semi permeabel untuk menghasilkan aliran listrik. Jadi selama apa, selama bahan bakarnya kan, hidrogen dan oksigen ya. Jadi kalau Saudara lihat di gambar itu ada hidrogen dan oksigen. Jadi selama hidrogen dan oksigennya itu, kita suplai, maka dia tetap menghasilkan tetap bisa menghasilkan, aliran listrik gitu ya. Nah, yang menarik kan, eee, hasilnya adalah ada air atau H2O. Maka ada orang mengatakan nanti kalau misalnya semua kendaraan kita diganti dengan fuel cell, kita nggak perlu bawa air kemana mana karena apa? Karena kita tampung aja H2O yang dihasilkan dari fuel cell, seperti itu. Kemudian, eee, hasil sampingan lain adalah H2 atau hidrogen. Nah, yang jadi masalah di dalam, fuel cell ini adalah bagaimana kita ini ya, apa itu namanya, menyimpan menyimpan hidrogen. Yang jadi kendala sampai sekarang adalah bagaimana menyimpan hidrogen, kemudian menghasilkan hidrogen yang murah, mudah, lalu, kita bisa pakai, lalu bagaimana penyimpanan hidrogen itu, tempatnya sekecil mungkin. Nah, itu yang kemudian bahan-bahan untuk menyimpan apa, bahan wadah maksudnya bahan bahan yang bisa kita gunakan untuk sebagai wadah hidrogen, gas hidrogen seperti apa, itu yang jadi masalah sampai sekarang. Lalu yang ketiga adalah biomasa. Biomasa ini kan satu ini lama ya, satu apa, sumber energi yang lama. Jadi hampir seluruh orang di dunia ini tergantung pada biomasa. Berupa apa? Baik itu kayu bakar, lalu kotoran, kalau kalau di beberapa negara di Cina katanya, ini ya, apa itu namanya, kotoran manusia pun itu dijadikan, sumber bahan bakar atau sumber energi. Kemudian ada, apa, daun-daun yang jatuh itu bisa jadi rebutan. Nah, itu Kak, itu kan termasuk sumber energi biomasa. Kemudian arang kayu ini juga bentuk utama biomasa yang digunakan pada banyak tempat. Lalu Saudara mungkin mengenal yang namanya digester ya, anaerobik digester. Jadi pengolahan, limbah limbah padat ya, limbah padat, organik, secara anaerobik, nah nanti akan dihasilkan, gas metan. Nah, gas metan yang dihasilkan ini bisa kita jadikan sebagai sumber energi. Nah, itu yang bisa kita inikan dari biomasa, yang bisa kita manfaatkan dari biomasa. Lalu dari biomasa kita bisa konversi menjadi biofuel misalnya. Ada banyak biofuel yang sekarang, beredar ya.
Cuman di Indonesia dulu ada minyak jarak lah, kemiri sultan lah, kemiri sunan lah, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak apa itu namanya, sawit lah. Nah, itu tidak berkembang dengan baik. Nah, karena memang ada kebijakan tidak mendukung, kemudian ada beberapa hal yang harus dibereskan dalam hal sarana prasarana dan itu belum dilakukan oleh negara kita. Kemudian hidropower, hidropower ini eh, kita menggunakan ini ya, tenaga air ya, memanfaatkan tenaga air, bisa pakai micro hydro generator, kemudian kita bisa pembangkit listrik pakai pembangkit listrik tenaga air dengan perbedaan tekanannya cukup tinggi, maka ada banyak pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Dan itu adalah salah satu pemanfaatan hidropower. Lalu ini wind power ya, wind power ini uh, kita bisa aplikasikan kalau kecepatan anginnya di atas 15 knot. Tapi kalau enggak ya enggak bisa gitu ya. Indonesia mungkin kurang ini ya, kurang kencang anginnya gitu. Nah, kalau di dunia kan memang banyak dimanfaatkan ya, banyak dimanfaatkan di daerah-daerah pesisir, kemudian negara-negara yang dia punya perbukitan terus anginnya cukup kencang. Mungkin kalau di Indonesia ada juga beberapa misalnya di Nusa Tenggara ya saya pernah dengar dia pakai wind power juga. Nah, ini salah satu contoh penggunaan wind power ya di Bahrain World Trade Center ini yang digunakan untuk syuting film Mission Impossible kalau saudara pernah ingat. Tapi saya lupa yang mana ini. Kemudian ada yang namanya geotermal ya, geotermal atau panas bumi. Ini kita bisa pakai juga sebagai penyedia energi yang berguna. Kemudian kerugiannya adalah ada keuntungan dan kerugian, tentu saja kerugiannya adalah potensi bahaya dari gas-gas berbahaya pada aliran dan masalah kebisingan pada kartu pelepas tekan. Tapi keuntungannya kita bisa pakai dalam waktu jangka panjang, tidak ada penambangan atau transport bahan bakar, dan pembuangan limbahnya pun sedikit seperti ini, energi geotermal kalau kita aplikasikan. Jadi di Indonesia ternyata katanya kita punya sekitar ratusan titik geotermal yang belum kita manfaatkan sekarang. Nah, mungkin teknologinya masih belum memadai untuk menggunakan hal ini. Kemudian ada gelombang dan pasang laut ya, energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu ada yang namanya OTEC atau Ocean Thermal Electric Conversion, ini juga salah satu teknologi yang sekarang lagi banyak dipakai. Jadi dia prinsipnya adalah memanfaatkan ini ya, thermal energy ya, memanfaatkan perbedaan temperatur antara level laut dalam dan permukaan dan perairan di permukaan air laut. Nah, perbedaan temperatur ini yang nanti akan membangkitkan tenaga listrik eh, yang dialirkan pada turbin. Nah, tekanan uap yang timbul ini kemudian yang akan dipergunakan untuk memutar turbin itu pada otek. Lalu teknologi yang paling baru itu adalah perbedaan ini ya, perbedaan konsentrasi. Ada penelitian di Belanda ya, di Belanda bahwa eh, apa eh, konsentrasi air laut kan dekat muara sama dekat laut itu beda. Jadi Jadi ketika akan masuk ke muara, muara itu kan pertemuan antara sungai dengan laut ya, itu akan terjadi perbedaan konsentrasi garam yang cukup tinggi. Ternyata perbedaan konsentrasi itu bisa kita tangkap, lalu kita bisa jadikan sumber energi tidak terbarukan. Nah, itu digunakan untuk memutar turbin juga hampir sama dengan otek ya. Kalau otek tadi memanfaatkan perbedaan temperatur untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara memanfaatkan untuk menguapkan amonia atau freon, lalu tekanan uap yang timbul digunakan untuk memutar turbin. Nah, tadi yang perbedaan konsentrasi itu kita bisa dipakai perbedaan konsentrasi itu untuk apa itu namanya memutar turbin juga. Nah, itu yang sekarang banyak dipakai gitu ya. Yang berkembang saat ini adalah penelitian penelitian ke arah penggunaan energi laut dan biomasa. Nah, biomasa banyak sekali ya, banyak sekali yang digunakan sebagai sumber energi terbarukan, baik itu menjadi biogas maupun menjadi biofuel. Jadi kalau kelapa sawit misalnya, sekarang sudah ada Dewan Kelapa Sawit gitu yang
yang isinya adalah yang salah satu kegiatannya bukan isinya, salah satu kebijakannya adalah, memberikan dana untuk bagaimana sih menghasilkan atau mengolah limbah yang dihasilkan dari kelapa sawit itu menjadi biofuel atau menjadi sumber energi terbarukan bentuk lain. Nah itu, ada beberapa atau tiap tahun biasanya, mereka menerima beberapa proposal ya, beberapa proposal penelitian terkait itu. Nah itu yang sekarang, ada di Indonesia. Walaupun, banyak isu terkait, kelapa sawit, misalnya kelapa sawit di Indonesia tidak boleh masuk ke Eropa. Karena apa? Karena Eropa menganggap kelapa sawit itu, tidak bisa, edible ya. Jadi dia tidak bisa kita kita makan sebenarnya, tidak bisa dipakai untuk untuk menggoreng, tapi hanya untuk biofuel. Nah, isu-isu itu yang cukup ini di dunia. Nah, setelah ini saya kan cepat saja ya kuliahnya. Setelah ini saudara akan kuis ya. Nanti kuisnya saya upload di ULS di minggu yang ke-14. Nah, saudara kerjakan, lalu nanti saya tunggu saudara email kembali ke saya paling lambat jam 7 kurang seperempat. Kemudian ujian UTS detil itu tanggal 23 ya, 23 Juni pukul 10.30. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di UTS di UAS detil.